Aceh TV kebanggaan urang Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Aceh TV dimanapun Anda berada, kembali lagi kita di program Special Talk Show selama 1 jam ke depan bersama saya Indah Rasikasari. Hari ini tema kita akan membahas mengenai peran Satpol PP dan WH Wilayatul Hizbah dalam menjaga tertibum atau ketertiban umum dan pengawasan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Dan di sini sudah hadir, ini komposisinya lengkap sekali hari ini. Saya bersama Pak Kasat dan juga semua kepala bidang di sini. Kita akan memperkenalkan satu persatu Bapak-bapak yang sudah bersama saya di sini. Ini yang pertama kita kenalkan dulu, mungkin bagi pemirsa. Siapa sih kepala Satpol PP kita, yaitu Bapak Jalaluddin SHMM. Beliau selaku Kasatpol PP dan WH Aceh. Assalamualaikum Pak Jalaluddin. Wah Bapak, alhamdulillah sehat Pak. Dan di sebelah beliau sudah hadir komposisi lengkap sekali ini. Saya perkenalkan satu persatu dulu. Ini dari Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Ini Pak Azmanto SEMM. Assalamualaikum. Ini manggilnya apa Pak? Pak Azman. Pak Azman. Sehat Pak? Alhamdulillah Pak ya. Oke, dan juga ada Kepala Bidang Pengawasan Syariat Islam. Di sini ada Bapak Dr. Andes ID Kamal MM. Assalamualaikum. Pak ID Pak ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Dan juga ada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat. Ini ada Pak Muhibut Tibri SAG. Assalamualaikum Pak Muhib. Alhamdulillah Pak ya. Dan ini juga ada Pak Sekretaris kita yang bergabung di sini, Pak Rahmat Ilham SSTP ya Pak ya. Assalamualaikum Pak Rahmat. Baik. Dan juga ada Pak Kabid Humas nih, hubungan antar lembaga, Bapak Dr. Andes Muhammad Ihsan. Assalamualaikum Pak Ihsan. Baik. Dan juga ada Pak Kabid kita ini, Pak Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah, Pak Timor Firdos SAMH Pak ya. Assalamualaikum Pak Timor. Ini panggilnya Pak Timor, Pak Firdos Pak. Pak Timor. Baik. Dan di sini kita sudah lengkap pemirsa. Kita akan membahas seperti apa sebenarnya tugas pokok dan fungsi dari Satpol PP WH. Mungkin yang pertama saya serahkan dulu ya Pak ya. Ini kita ke Pak Kasat dulu nih. Ini orang nomor 1 di Satpol PP WH Aceh. Pak, mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa Aceh TV seperti apa tugas pokok dan fungsi secara umum keseluruhan dari Satpol PP WH Aceh. Silakan Pak. Terima kasih Bu Indah, Aceh TV dan seluruh pemirsa semua. Alhamdulillah kita sudah diberi kesempatan untuk tampil sebagai narasumber di talk show kali ini. Kebetulan kali ini kita mendapat sebuah tema sekaligus perkenalan keberadaan Satpol PP WH Aceh kepada seluruh masyarakat. Kami jelaskan bahwa sesuai dengan pertanyaan Bu Indah tadi, peran Satpol PP dan Wilayatul Hizbah Aceh. Satpol PP itu sendiri mempunyai tugas yang pertama penegakan perda, kalau di Aceh namanya kanun, kemudian melaksanakan fungsi ketertiban masyarakat, melaksanakan fungsi perlindungan masyarakat atau linmas,
Kalau dulu Linmas ini berada, fungsinya itu berada di Kes Bangpol sejak 2018 beralih ke Satpol PP WH. Kemudian yang spesifik tentang Satpol PP dan wilayah Dusbah, kalau di daerah lain di Indonesia hanya ada Satpol PP, sedangkan di Aceh ini ada polisi syariat, yaitu wilayah Dusbah. Ini fungsinya menegakkan kanun tentang syariat Islam yang disebut dengan kanun jinayat. Nah, disinilah fungsi kita, sehingga sering kita dengar ada proses hukum terhadap pelanggaran syariat. Kalau sekarang yang biasa kita lihat yaitu tentang hukuman-hukuman cambuk. Kemudian apabila kita teliti lebih mendalam, fungsi kami di sini yang utama sekali menerima pengaduan masyarakat, kemudian kita tindak lanjuti apabila terpenuhi pelanggaran-pelanggaran, terpenuhi unsur-unsur hukum, baru diproses dan ditindak sampai dengan pelaksanaan hukuman. Nah, kemudian fungsi lain ada lagi fungsi penegakan disiplin, yang selama ini kami khususkan ke disiplin PNS. Kita sering melihat kalau ada petugas-petugas dari Satpol PP, WH yang menertibkan pegawai-pegawai pada jam kerja itu yang masih nongkrong atau duduk di warung kopi. Jadi itu kami tertibkan. Umumnya mereka diberikan peringatan-peringatan, dikembalikan ke atasan-atasan mereka masing-masing. Berarti diberi peringatan sampai dikembalikan. Iya, dikembalikan untuk dibina atau dihukum oleh atasan-atasannya. Jadi SKPA tempat dia bertugas. Nah, jadi di fungsi Trandibum tadi termasuk fungsi kami dalam menangani unjuk rasa, pengamanan aset daerah, aset negara dari demonstrasi atau unjuk rasa. Kami mengamankan itu. Tentunya dalam hal ini kami sering dan selalu bekerja sama dengan Polri ataupun TNI ada juga. Nah, jadi itulah fungsi kami secara umum. Di samping ada fungsi-fungsi lain yang kami laksanakan dengan bekerja sama dengan kabupaten kota. Umumnya kalau sekarang yang dekat, lokasi yang dekat dengan kita itu ada Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Itu sering kami lakukan secara bersama-sama di tempat-tempat umum, tempat-tempat yang banyak dikunjungi oleh masyarakat, seperti di Masjid Raya Waidur Rahman. Sering kami lakukan penertiban bersama-sama dengan kabupaten kota, terutama Kota Banda Aceh. Itu penertiban keindahan masjid, penertiban tentang pedagang yang kaki lima, termasuk di lingkungan rumah sakit misalnya. Itu termasuk penertiban parkir, jangan ada parkir liar. Ini untuk menjaga keindahan dan ketentraman warga. Nah, itu tugas-tugas dan fungsi kami secara umum. Itu tadi di daerah Banda Aceh dan Aceh Besar ya Pak. Tapi Ya. Di luar itu seperti apa koordinasinya Pak? Di luar Banda Aceh dan Aceh Besar? Di kabupaten kota, di Aceh ada 23 kabupaten kota. Kami selalu bersinergi. Kami dalam hal-hal terutama penegakan syariat Islam selalu bersinergi. Mulai dari support tenaga penyidik pegawai negeri sipil
sampai dengan pelaksanaan hukuman cambuk. Nah, itu tetap kami support. Di mana ada kekurangan-kekurangan, tetap kami hadirkan yang dari provinsi. Baik. Ya. Itu secara umum. Secara umum. Secara umum. Ya. Oke, ketika kita bicara Aceh, nih, Pak, kita bicara daerah yang beda dari daerah Indonesia. Kita bicara syariat Islam. Saya mau ke Pak Aidi, Pak. Pak Aidi, ini bentuk dari penegakan apa saja, Pak, yang sudah dilakukan khususnya untuk pelaksanaan syariat Islam yang ada di Aceh? Baik, terima kasih Bu Indah. Kami dari bidang PSI, penguasaan syariat Islam, untuk mewujudkan fungsi kami sebagai bidang penegakan syariat Islam ini, kami melakukan beberapa kegiatan operasi yang disebut dengan ada operasi gabungan, operasi rutin, ada operasi Jumat, dan ini kami lakukan berdasarkan perencanaan yang sudah kami atur sebelumnya. Menyangkut masalah operasi gabungan, dan ini betul-betul mendapat dukungan dari pihak TNI Polri untuk melakukan penegakan syariat Islam ini ke lapangan. Dan ini biasanya kami lebih fokus misalnya ke penegakan syariat di wilayah-wilayah wisata misalnya. Wisata dan termasuk perhotelan dan termasuk menyangkut masalah penertiban busana. Razia busana. Nah, ini kami lakukan dan di lapangan boleh dikatakan tidak ada kendala dengan ada dukungan dari pihak TNI Polri, dan ini sudah kami lakukan akhir-akhir ini, dan tahun ini kita mendapatkan dukungan ada sekitar 45 kali. Itu tahun ini 45 kali. Ada targetnya berapa setahun? Ada, karena ini menyangkut masalah anggaran juga. Setiap kami melakukan operasi gabungan, nah itu kan akan didukung oleh personil TNI Polri, dan di sini akan kita berikan ya semacam ya honorium dan sebagainya. Nah, tadi 45 kali berarti, Pak, untuk tahun ini. Untuk yang sudah berjalan. Yang sebelumnya, Pak? Yang sebelumnya ya sekitar itu juga. Tapi ini bukan kegiatan satu-satunya kegiatan gabungan, tapi nanti ada kegiatan rutin dan operasi rutin, ada operasi Jumat yang dilakukan oleh ibu-ibu yang sifatnya himbauan kepada di lingkungan pasar dan tempat-tempat ramai lainnya untuk menghimbau biasanya keliling itu dikeliling. Nah, dan ini akan dilakukan oleh personil wanita WH gitu. Baik. Itu bentuk-bentuk tadi secara Iya. apalagi mungkin yang mau Termasuk juga sebagai fungsi WH ini kami melakukan juga dalam bentuk solisasi, ya kan, dalam solisasi, dan termasuk solisasi yang kami lakukan ini baik di daerah-daerah dan selama ini juga memperkuat hubungan dengan pesantren atau dengan daya. Jadi WH kami sebut dengan WH Saudayah gitu. WH Saudayah, dan ini bukan bermaksud bahwa kami mengajarin penegakan syariat di lingkungan pesantren atau di daya, tetapi perlu ada dukungan dari pihak ulama muda termasuk santri-santri dalam rangka penegakan syariat Islam di Aceh. Bicara daya, mereka juga sudah dekat dengan syariat Islam, tapi sosialisasi lainnya adalah kita perlu mendapatkan dukungan, ya kan, dari pihak Tengku Daya. Mungkin beliau bisa menyampaikan lewat dakwah, lewat mimbar Jumat, ya, sehingga penegakan syariat Islam ini, ya kan, bisa terrealisasi di tengah-tengah masyarakat, gitu. Nanti kemudian pesannya disampaikan, itu yang kita harapkan, gitu. Dan termasuk juga keberadaan Wilayatul Hizbah di Aceh itu, ya. Jadi oleh karena itu mereka Tengku dan ulama muda itu, dengan kita lakukan saudaya, berarti kita sudah merasa dekat dalam hal untuk penegakan syariat Islam ini, ya sama-sama beriringan gitu kan, beriringan. Jadi tidak tanggung jawab semata-mata kepada polisi Hizbah penegakan syariat Islam di Aceh, tapi juga kita merangkul, mengajak
Tengku Tunggu dan ulama muda sama-sama untuk penegakan syariat Islam di Aceh. Tidak cuma hanya tugas Satpol PWH Ya, gitu. syariat Islam ya Pak. Baik. Juga kita merangkul dari Tengku Daya. Juga mungkin di ini selain itu Pak di luar lingkungan daya, kalau misalnya di Ada. Kami juga melakukan pendekatan dengan kampus. Kampus-kampus. Ya, ada. Nah, baik di lingkungan kampus Darussalam dan termasuk di kabupaten kota, termasuk di UTU itu sudah membuka pintu, dan termasuk dengan kampus-kampus lainnya di Aceh. Ya, gitu. Jadi artinya kita juga melakukan sosialisasi tentang penegakan syariat Islam ini. Jadi perlu ada dukungan juga dari pihak masyarakat intelektual, nah kan, dari dosen dan mahasiswa. Nah, gitu. Dan ada beberapa kampus yang menginginkan ada personil, personil yang bergerak dalam bidang penegakan syariat Islam ini di kampus, ya kan. Walaupun mereka bukan polisi atau hisbah, ya, tetapi ada mahasiswa yang barangkali nanti akan kita latih sebagai personil penegakan syariat di kampus, gitu. Ini kesempatan luar biasa pemirsa, karena di sini lengkap sekali bahwa Ya. kita bisa mengenal lebih dekat seperti apa sebenarnya tugas pokok dan fungsi juga peran dari Satpol PPWH yang ada di Aceh. Nah, saya Ya. mau ke Pak Azman nih Pak. Ya. Pak Azman ini Kepala Bidang Ketertiban Umum ya Pak ya? Ya. Dan masyarakat. Selama ini apa saja Pak yang sudah dilakukan? Jadi yang selama ini kami sudah lakukan Bu, sama seperti namanya, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Jadi kita sudah dijelaskan tadi Pak Kasat bahwa kita melakukan penertiban PKL yang di sekitaran Masjid Raya, membantu pihak Kota Banda Aceh. Setelah itu kita ada juga mengikuti kegiatan-kegiatan pengamanan pejabat, kegiatan-kegiatan baksos, itu kita melakukan pengamanannya, termasuk juga melakukan pengamanan demonstrasi di gedung DPR dan di kantor gubernur. Pak, boleh dijelaskan nggak begitu? Saya spesifiknya seperti apa? Sebenarnya tadi baksos. Ya. Apa saja yang dilakukan kemudian? Kan misalkan ketertiban umum ada kemudian polisi, ada juga TNI di situ. Jadi lebih ke kemana? Kita lebih kepada pengamanannya. Jadi kalau untuk demo kita mungkin pada saat demo itu dalam keadaan damai kita di ring 1. Nah, tapi pada saat demo itu sudah mulai ini memanas, kita dibawa di belakang Polri. Setelah itu ada aset-aset juga yang kita jaga, yang SKSPA yang di pemerintah Aceh, penertiban aset itu ada, misalnya kan aset-aset daerah yang mau yang diambil oleh pengadilan. Jadi kita mengikuti kegiatan tersebut, melakukan pengamanan. Ini juga ada ini ketertiban untuk PNS Ya, termasuk juga PNS. Ya, betul. Masuk. Seperti apa Pak yang dilakukan? Apakah itu rutin? Kemudian apakah itu seperti apa? Ya, itu rutin kita lakukan seminggu sampai 3 kali. Ya, itu dipukul. Hari-harinya dirahasiakan tuh Pak? Karena kan Dirahasiakan. Ada. Ya, hari-harinya tentu kita rahasiakan. Jadi kita melakukan tertiban di pukul 9. Mulai 9 sampai dengan jam 10, jam 11. Jadi di seputaran Banda Aceh dan Aceh Besar itu kita melakukan penertiban di kafe-kafe, di kafe-kafe, di kopi warung kopi. Karena kita kan banyak kali warung kopi Bu di Banda Aceh, memang sekitar ratusan warung kopi. Ya mungkin kita hari pertama di wilayah ini, nanti hari kedua mungkin di wilayah barat, di zona Jawa Timur. Jadi begitu dari rutin. itu di Banda Aceh yang besar. Ya. Bagaimana kalau kondisinya misal di daerah lain dan di kabupaten kota itu seperti apa? Kalau di daerah lain kita mungkin bukan melakukan PNS, mungkin kita lebih kepada penertiban pergub, izin-izin. Ya tetap kita koordinasi dengan Satpol PP sana dan Pemkab Kabupaten Kota. PNS kita udah tertib belum? Untuk secara umum kita sudah, tapi ya Udah kita udah bisa SDM kita udah tertib belum? udah. Alhamdulillah itu yang Tapi, kita harapkan. ya. Baik. Oke, Pak Azman, selain Pak Azman juga kita ada kepala bidang lain pemirsa yang kita juga seperti apa sebenarnya tugas pokok dan fungsi juga peran. Ini juga ada Pak Menhibur Ibri ya Pak ya? Iya. Beliau ini merupakan Linmas
perlindungan masyarakat. Spesifiknya apa? Mungkin bisa dijelaskan. Ya baik, terima kasih. Sesuai dengan nama bidang kami adalah bidang perlindungan masyarakat atau Linmas. Jadi memang arahnya itu adalah ke masyarakat bawah, masyarakat desa, atau kalau di Aceh ini adalah masyarakat kampung. Jadi kita ini adalah melakukan suatu kegiatan di dalam masyarakat dalam rangka melindungi masyarakat itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di dalam Permendagri 84 tahun 2014 bahwa Linmas itu adalah suatu keadaan dinamis di mana warga masyarakat itu dilatih, dididik, diberikan pengetahuan agar mereka mampu menghadapi segala situasi yang terjadi di dalam masyarakat, memperkecil akibat dari bencana, kemudian juga menjaga ketertiban dan ketentraman yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, kita tidak bekerja sendiri, tetapi Linmas itu kalau di kepolisian ada namanya Babin Kantipmas, kemudian juga di TNI ada Babinsa namanya. Jadi kita bersinergi antara pemerintah daerah, Linmas, dengan kepolisian, dengan tentara untuk menjaga kenyamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. Dan selama ini kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan koordinasi tersebut, baik dengan kepolisian, dengan Babinsa tadi, juga dengan tentara. Jadi yang TNI ini kita lakukan dalam rangka ya menjaga situasi agar masyarakat itu sendiri nyaman. Di samping memang ada kegiatan-kegiatan yang lain, ada yang sifatnya temporer. Misalnya kalau ada pemilu, itu juga menjadi salah satu tugas kita dari Linmas. Jadi di masyarakat itu kita bentuk satuan Linmas yang menjaga TPS-TPS, baik dari tingkat kampung itu sampai tingkat kecamatan. Itu kira-kira bayangan tugas pokok yang kita lakukan. Ini kan banyak Pak, saya ada tugas pokok dari Babinsa tadi, Iya. dari Polri, dari TNI. Mungkin masyarakat kita masih awam, ini bedanya untuk Linmas dari Satpol PP sendiri apa spesifiknya? Iya, sekarang kan pemerintah itu menggalakkan program kenyamanan masyarakat semesta. Iya, jadi ini adalah pergerakan bersama. Jadi masing-masing kita punya kewajiban untuk menjaga ketentraman di dalam masyarakat itu sendiri. Ya. Pak, ini kita bicara Aceh, Iya. ini juga ada siap siaga bencana. Iya, Siap betul. siaga bencana juga. Kalau kita bicara Aceh, kita daerah juga yang rawan terjadinya bencana. Iya. Kalau ini kan kita katakan peringatan tsunami, Betul. katakan seperti itu. Apa Pak yang dilakukan kemudian dari Mas sendiri untuk misalkan menghadapi? Iya. Kita juga kalau di Satpol PP dan WH Aceh, kita ada tenaga Linmas. Itu sudah kita latih, sudah kita didik agar mereka nanti bisa membantu. Tenaga Linmas itu di mana? Di setiap kampung? Iya, yang pertama kalau di Satpol PP WH Aceh itu ada Linmas tersendiri kita, ada satuan Linmasnya. Jadi ini sudah kita latih, sudah kita didik. Nah, seandainya sewaktu-waktu di masyarakat itu terjadi musibah bencana, itu kita bisa langsung turunkan mereka untuk membantu masyarakat dalam menghadapi bencana tersebut. Itu di kabupaten kota? Kita bentuk di provinsi, tetapi tujuannya untuk 23 kabupaten kota. Berarti mereka siap Iya. ditempatkan di kondisi bencana? Betul, ini juga kita bekerja sama dengan kalau di Aceh ada BPBA, kemudian juga dengan Dinas Sosial, dengan Tagana. Itu kita turun secara bersama-sama untuk membantu masyarakat tersebut. Kalau di tingkat kampung apa Pak? Karena kan mungkin yang paling dekat kan dari kampung, Pak. Kemudian ada dilatih orang dari kampung misalkan atau perangkat dari desa. Kalau secara umum kita sudah melakukan sebenarnya. Biasanya menjelang pemilu. Oke. Ya, menjelang pemilu itu di semua kampung itu memang ada linmasnya yang dilatih, di kecamatan dan juga di kabupaten masing-masing. Kita hanya membantu,
termasuk membentuk pendataan jumlah linmas-linmas yang ada di seluruh Aceh. Oke, itu berarti dilatih oleh Satpol PP WH Aceh. Iya. Oke, linmas yang ada di Gampung. Betul, ya. Ya. Baik, berarti tadi seperti pengamanan pemilu, kemudian kesiapsiagaan bencana masyarakat. Selain itu apa Pak yang Iya, kita juga kalau di Satpol PP WH Aceh di Linmas, kita juga melakukan kegiatan-kegiatan yang lain berupa peningkatan koordinasi tadi dengan pihak kepolisian dan juga TNI. Kemudian juga kita bentuk Gampung Sadar Hukum. Ya, kita ya. Itu gimana Pak Sadar Hukum? Ya, artinya kita berikan kesadaran kepada masyarakat untuk bisa mentaati aturan-aturan yang berlaku baik secara nasional maupun secara kedaerahan. Baik. Ya. Di Gampung Sadar Hukum itu sudah mulai di Sudah 3 tahun kita laksanakan. Ya. Itu dari 2016 ya? Betul, 2016 ya. Baik. Berarti kemudian bagaimana masyarakat bisa sadar hukum dan bisa mematuhi ya? Betul, ya. Oke, baik. Kita juga lengkap nih pemirsa. Kita juga pengen ke Pak Ihsan dulu nih, yang hubungan antar lembaga. Ini orang humas ya Pak ya. Ini apa saja Pak kemudian yang dilakukan? Ini kan ke depan nih, yang dekat ulang tahun nasional. Oh ya, makasih Bu Indah kesempatan ini. Sebelumnya saya uraikan di belakang sedikit bahwa bidang hubungan antar lembaga ada 3 seksi kami: seksi humas, seksi kelembagaan, dan seksi koordinasi. Ya kan, kami lengkap di situ. Kemarin pada tahun 2019 bulan Maret kemarin kita sudah mengadakan HUT Pol PP. Kebetulan waktu itu Bapak PLT Gub yang kebetulan menyempatkan diri untuk sebagai inspektur upacara. Sebelumnya kegiatan HUT ini dilaksanakan di pusat. Di pusat itu pada bulan Maret. Nah, sedangkan kita di akhir setelah dilaksanakan di pusat, baru kita laksanakan di daerah. Dan itu biasanya bulan kita rencana untuk tahun kemarin bahwa di akhir bulan Maret. Kalau tahun depan tergantung kapan diadakan di pusat, karena tidak boleh mendahului di pusat. Di pusat juga tentatif waktunya ya? Ya, betul. Jadi setelah di pusat baru di daerah-daerah. Ya, kita juga tergantung kepada anggaran. Kalau anggaran kita cepat dilaksanakan anggaran, berarti kita juga bisa cepat melaksanakan HUT PP provinsi. Apalagi ini kita usahakan secepat mungkin setelah di pusat, karena ini menjelang puasa, bulan 4 udah puasa, jadi kita usahakan sebelum puasa. Itu tadi untuk ya hari ulang tahun. Hari ulang tahun. Yang apalagi kemudian Kita juga ada sosialisasi jinayat Kanun nomor 6 2014. Nah, ini kita lakukan kepada anak-anak SMA, kita utamakan. Kita perlu juga memberi bimbingan, memberi sosialisasi kepada anak-anak SMA agar mereka tidak melaksanakan pelanggaran syariat Islam. Kebetulan di kami di SMA. Jadi perlu di pelajaran masukkan ke anak-anak SMA sebelum meranjak ke dewasa. Jadi disosialisasi ke sedini mungkin. Kalau perlu begitulah. Ya. Oke, berarti ke SMA tadi, Pak? Ke SMA. Anak-anak usia remaja. Ya. Oke, selain itu Pak, apa lagi kemudian yang kami juga ada melakukan di seksi kelembagaan seperti pemetaan KTR, kawasan tertib rokok. Nah, tapi masih kami pemetaan. Ini kan lagi digarap kanun tentang KTR. Nanti kawasan-kawasan mana saja yang tidak boleh merokok. Selama ini itu di kawasan publik pastinya ya Pak? Iya, terutama yang sekarang udah dilaksanakan kalau nggak salah saya di rumah sakit, di bandara kan, sekolah-sekolah, itu udah pastinya. Berarti itu kawasan tertib rokok. Juga ada ketika ada pelanggaran, itu juga nanti ada sanksi-sanksinya, ada pasti. Tapi Ya. masih pemetaan? Masih pemetaan.
Nah, nanti akan kita buat kanun. Nah, nanti ya tugasnya udah tugas Pak Asman untuk menindaklanjuti pelanggaran ya. Ya. Masing-masing dapat tugas ya, Pak? Mendapat tugas. Masing-masing ini ya, Pak ya? Iya. Tugas masing-masing. Tapi selain itu Pak tadi disebutkan banyak ya kan TNI dan Polri juga Pak. Oh ya. Ada koordinasi Kita juga ada rakor TNI Polri dan Jaksa. Nah, kita hampir semuanya ada kerjasama dengan TNI Polri. Nah, ini khususnya untuk apa? Untuk mendekatkan koordinasi antara kabupaten kota. Nah, juga tiap-tiap tahun kita panggil orang kabupaten kota untuk melakukan koordinasi. Nanti pematerinya juga dari Jaksa, dari TNI, dan dari Polri. itu rapat. Rapat koordinasi. Ya. Itu dilaksanakan Pak kalau biasanya? Kami laksanakan biasanya di hotel ya. Di hotel. Per tahun? Per tahun. Per tahun. Jadi setahun ada 2 angkatan kami lakukan. Dua angkatan. Ya. Tergantung dananya juga. Kalau dananya banyak ya bisa banyak kita lakukan kan. Ya. Dan nggak kalah ini nggak kalah penting ya. Dan 2 bidang lagi, ini ada Pak Sekretaris kita sama Pak Timor. Saya mau ke Pak Timor sebelum kita ke internal ya Pak ya. Saya mau ke Pak Timor Firdaus Esrahenuhan. Beliau merupakan Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah. Seperti apa Pak? Makasih Bu Indah. Bidang kami bidang penindakan perundang-undangan daerah. Jadi di bidang kami ini kita tangani masalah seperti tadi dikatakan Pak Aidil, apabila ada kasus di dalam masyarakat, kata contoh lah misalnya di kampung A ada pelanggaran syariat Islam, jadi merasa nanti masyarakat menangkap orang yang dicurigain atau dituduh melakukan pelanggaran syariat Islam, mereka akan melaporkan ke Pak Aidil, LPM kita, Lembaga Pengaduan Masyarakat. Di Lembaga Pengaduan Masyarakat nanti akan diproses sementara apakah mereka ini memang atau terbukti melanggar unsur-unsur pasal-pasal dari hukum jinayah kita. Apabila dalam pemeriksaan sementara ini mempunyai dugaan kuat, dari Pak Aidil akan diserahkan ke kita, dilimpahkan ke kita, ke bidang kita. Berarti kalau ada laporan masuk Pak Aidil? Pak Aidil dulu. Apabila di sana dilihat layak, apabila tadi misalnya kasusnya bisa cuman sekedar dinasihati aja bisa selesai di Pak Aidil, mungkin kasus selesai. Tapi apabila kasusnya itu sudah melanggar unsur-unsur dari kanun jinayah kita, dari Pak Aidil akan diserahkan ke kita. Jadi di bidang saya itu ada 3 seksi. Seksi pertama itu adalah sidik, seksi sidik untuk penyidikan. Kemudian ada seksi PTI, pendidikan internal. Kemudian ada PPNS. Kasus yang dari Pak Aidil tadi dilimpahkan ke kita, kita akan mempelajari lebih lanjut, lebih serius lagi, dan lebih detail lagi. Mereka yang dilimpahkan bukan hanya berkas, tapi orang-orang yang dilimpahkan ke kita. Jadi di kita punya istilah kasarnya kita bilang seperti tahanan sementara, ruang tahanan sementara, atau penjara sementara, ya. Jadi mereka yang dilimpahkan dari Pak Aidil, dari bidang Pak Aidil tadi, kita tahan sementara loh di tahanan kita. Dalam jangka waktu berapa hari tertentu, kita nanti akan sidik dulu mereka, betul nggak mereka nih, punya bukti nggak mereka yang diserahkan ini mempunyai kesalahan atau pelanggaran hukum jinayah kita. Apabila dalam pendidikan kita tidak terbukti, tidak cukup unsur-unsurnya, maka mereka kita lepas. Apabila mereka terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan, mereka juga punya bukti yang kuat telah melakukan pelanggaran jinayah, kasus ini akan kita limpahkan ke penuntut umum, ke jaksa. Setelah kita limpah ke jaksa, nanti jaksa mungkin langsung ke hakim, kemudian dijatuhkan hukuman. Biasanya hukuman kita adalah hukuman cambuk. Dalam pelaksanaan eksekusi cambuk, kita juga terlibat nanti dalam pelaksanaan bersama dengan jaksa. Jadi kita di bidang ini mendukung pelaksanaan syariat Islam dalam penegakan ketentuan undangan dalam pelaksanaan langsung ke eksekusi ya. Itu kalau salah satu kasus ya Pak? Ya. Kan itu yang laporan kan? Ya. Ya. Tapi kalau tidak ada laporan? Kalau tidak ada laporan, kita juga akan kerjasama Bu dengan kabupaten kota. Kisah contoh lah kemarin di Aceh Besar, mereka waktu ingin melaksanakan eksekusi cambuk, mereka kekurangan dana, kekurangan petugas,
kita akan support mereka, kita akan bantu mereka untuk menyediakan tenaga atau dana kalaupun kurang. Habis itu kemudian lapor ke kita. Kan kita pelajari Bu, nggak semua. Misalnya mereka minta bantu nggak semua, semampu kita bantu. Kemudian kayak kemarin juga, mudah-mudahan, alhamdulillah lancar. Kemudian kayak kemarin juga di Kota Banda Aceh, mereka dapat tersangka, mereka nggak punya tahanan, tempat tahanan. Mereka minta kita untuk membantu. Jadi tersangka itu bisa ditahan sebentar sama kita, sementara sama kita, karena mereka nggak punya tahanan. Jadi kita bantu dalam arti kata tempat tahanan kita bantu, dan kita juga kasih makannya tersangka juga sama kita tanggung semua. Tapi prosesnya tetap di Kota Banda Aceh. Itu kalau untuk Kota. Kalau apabila kabupaten kota tidak ada tempat penahanan minta bantu kita. Nggak hanya Kota Banda Aceh, kemarin Kota Banda Aceh besar, Sabang juga sering juga minta bantu tempat tahanannya. Apa ini dekat-dekat aja Pak selama ini? Biasa gitu Bu, karena kita takut jauh nanti mobilisasinya jauh. Dan mereka juga biasanya kalau udah minta ditahan sama kita, mereka juga minta kerjasama dalam pemeriksaannya. Jadi petugas PPNKS kita di provinsi itu ada jumlah 20 orang. Yang sangat aktif, yang on kita sampaikan ada 9 orang. Jadi kabupaten kota yang sekitar kita ini ingin minta kerjasama, kita juga bantu. Iya. Iya. Kalau tadi Pak ke kanun jinayah, lebih ke situ. Iya. Tapi apakah tadi yang misalkan kayak PNS tadi itu gimana? Masuk ke Pak Timur ini atau gimana? Nggak sampai. Nggak sampai. Oke, berarti kalau Pak Timur lebih ke penegakan ketentuan undang-undang kanun kita. kanun jinayah. Iya. Kalau selama ini Pak udah apa? Kemudian kalau kita bicara angkanya, apakah kemudian stabil kah atau seperti apa? Gini Bu, kita kan skup kita ini provinsi nih Bu, provinsi. Kan setiap kabupaten kota juga punya Satpol PP itu sendiri. Contoh gini Bu, konkret aja. Kemarin di desa Menasih Papun, Lamnyong, mereka dapat curiga pelanggaran kadun jinayah. Kalau mereka serahkan ke Janto kan jauh Bu. Jadi mereka serahkan kita sini, kita tangani. Jadi nggak banyak yang kita tangani. Mungkin dalam tahun 2019 ini yang udah selesai dan tuntas kita tangani itu ada 4 kasus. Ya, yang tuntas dari mulai sampai sampai selesai. Karena yang lain kan bisa ke kabupaten kotanya, ke Janto atau jadi masyarakat boleh milih ke Janto boleh atau ke kita lebih dekat. Nggak ada masalah ketentuannya. Itu kita bicara secara umum, insya Allah mudah-mudahan pelanggaran nggak ada lagi. Masih boleh. Oke, baik Pak. Itu tadi mengenai tugas dari Pak Timur ya Pak. Saya mau ke internal ya Pak, sekretaris. Ini sekretarisnya Pak Rahman Ilham ya. Pak, boleh diceritain kita Pak? Ya, terima kasih. Kami sekretariat di Satpol PP adalah salah satu unsur pembantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal pelaksanaan urusan rumah tangga, keuangan, program, serta aset. Jadi lebih banyak ke urusan kegiatan internal. Ini Pak gimana Pak kalau untuk tadi ada beberapa yang Bapak sebutkan, Iya. kalau untuk kan banyak tadi Pak program-program Iya. gimana Pak? Cukup nggak Pak dengan anggaran yang kita Salah satu tugas kami juga merumuskan kegiatan untuk dianggarkan pada anggaran pendapatan belanja daerah. Jadi sejauh ini memang apa yang kami rasakan memang kurang dari cukup. Alhamdulillah memang untuk tahun ini pemerintah daerah sudah mengalokasikan dana ke kita. Alhamdulillah infrastruktur sudah mulai kita perbaiki. Alhamdulillah gedung kita sudah baru, terus kemudian di backup oleh dukungan sarana kendaraan. Memang jauh masih dari harapan, terutama untuk pembinaan personil. Pembinaan personil dalam ini juga memang salah satu fungsi kami, pembinaan personil. Kita dalam hal tahun ini sudah melaksanakan pengawasan mulai dari harian. Itu harian ada, kita dibantu oleh unit dari Pak Timur, ada unit penegakan petugas tindak internal
Mereka kalau TI itu lebih ke internal juga. Jadi pelanggaran personil kita Satpol PP dan WH, baik itu di dalam maupun di pos-pos penjagaan. Nah, jadi setiap hari, iya internalnya setiap hari kita mengadakan operasi rutin. Kita operasi ke internal kita sendiri, menemukan ya pelanggaran-pelanggaran ya tidak masuk kantor. Nah, pelanggaran itu lebih banyak kita tegakkan. Kemudian kita juga setiap tahunnya, alhamdulillah sudah terlaksana kemarin, Pak Kasat, itu kita ya melaksanakan tes narkoba. Jadi ya tes urin, kita seluruh personil kita 830 plus pegawai itu melaksanakan tes urin. Alhamdulillah sampai hari ini belum ditemukan indikasi anggota kita terlibat narkoba. Alhamdulillah. Berarti sebelum keluar siap. Iya. Betul-betul harus siap untuk ditugaskan. Jadi penegakan dimulai dari diri sendiri dulu ya Pak ya? Benar. Iya. Pak Jalal tambahan Pak. Tadi kan sudah disebutkan masing-masing dari Pak Kabid kita, Pak Sekretaris juga, tambahan dari Pak Jalal seperti apa? Terima kasih. Mungkin kesempatan terakhir para pemirsa, kita sudah melihat bagaimana gambaran tentang pelaksanaan tugas-tugas negara yang dibebankan kepada kami di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Tulisbah Aceh, mulai dari Linmas di penertiban umum, penegakan syariat Islam, proses hukum, begitu juga kerjasama dengan antar lembaga, dan yang terakhir tadi dijelaskan tentang sterilnya personil kami, bebas narkoba segala macam. Jadi semua ini mungkin yang kami harapkan setiap program atau kegiatan itu sukses apabila dilaksanakan dengan kerjasama yang baik dengan semua pihak. Kalau kami di sini mungkin ada TNI, Polri, ada masyarakat, ulama, kemudian lembaga-lembaga sekolah, lembaga pesantren. Kalau ini sudah sinergi, insya Allah semua tugas-tugas kami dapat dijalankan sesuai dengan amanah, terutama amanah dari rakyat, amanah dari negara, dan amanah pimpinan semua. Insya Allah semakin ke depan kami semakin baik. Mungkin demikian harapan kami. Seperti itu ya Pak. Ya. Semakin ke depan semakin tahun, Ya. semakin baik dan Semakin ada peningkatan. baik. Ya. Amin, amin. Terima kasih pemirsa dan yang jangan kemana-mana. Pemirsa akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Special Talk Show dan masih dengan Satpol PP WH Aceh. Kita masih mengenal seperti apa tugas, pokok, fungsi dan juga peran dari Satpol PP dan WH dalam pengawasan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Kalau tadi kita sudah panjang lebar mengenai Satpol PP WH dan masing-masing dari tugas, pokok dan fungsi masing-masing bidangnya. Nah, kalau sekarang kita pengen karena biasanya kita bicara program pasti ada kendala dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu saya mau ke Pak Azman dulu Pak ini. Pak Azman ini selaku Kabid Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat juga dalam sehari-hari ya Pak ya. Sehari-hari misalkan tidak cuma kalau tadi kita bicara PNS, kemudian kita bicara dan lain sebagainya, tapi juga ada ternyata misalkan siswa-siswa yang bolos, itu juga masuk bagian Pak Azman. Dan di luar itu juga seperti misalkan kita banyak ini Pak, hewan-hewan liar atau juga kelompok-kelompok marginal yang kita bisa katakan misalkan pengemis ataupun yang selama ini mungkin apa Pak bisa diceritakan dari Pak Azman, silakan Pak. Terima kasih Bu Indah kesempatannya kepada saya. Jadi penertiban PNS kita kita samain dengan penertiban siswa-siswa sekolah. Jadi pada saat kita menertibkan PNS di kafe-kafe, kita juga menertibkan siswa-siswa sekolah, mungkin terutama siswa SLTA.
ya STA, sudah masuk ke SMA. Setelah itu yang seperti Ibu Indah katakan tadi, kita melakukan juga penertiban gepeng-gepeng, gelandang pengemis, juga yang kaum marginal tadi juga kita masuk. Itu biasanya kalau kaum gepeng-gepeng kita melakukan penertiban di kawasan Masjid Raya yang jadi ikon Aceh ya. Jadi itu kita pernah melaksanakan penertiban bersama PLT Group. Jadi kami ada 2 kali PLT Group meminta kami untuk mendampingi beliau. Itu di jam 12 ya, jam 00 ke atas, 12 malam. Itu ada gepeng-gepeng dan ada pendatang-pendatang yang tidak ada rumah. Jadi mereka tidur di pelataran dasar parkir. Jadi di situ kami menjaga ikon kita supaya terhindar dari pengamatan dari pihak luar bahwa nanti Masjid Raya menjadi tempat istirahat orang-orang yang tidak ada rumah. Setelah kita laksanakan penertiban itu kita bawa ke panti sosial. Iya, sama dinas sosial juga, termasuk juga dengan TNI Polri ya. Kita bawa ke rumah singgah itu di Ladong. Itu termasuk anak pang, gepeng, anak pang yang kaum marginal tadi, waria. Waria. Jadi kita ke waria itu kan biasanya bergerak itu melakukan aktivitas itu kan di atas jam kecil ya. Jam 11 malam, jam 12 malam sampai pagi mereka, sampai jam 3 pagi. Itu juga begadang ya Pak ya? Iya, kita begadang. Jadi kita memasukkan sama tim siap begadang. Dan kita sudah dalam tahun ini ada beberapa kali juga termasuk kita ikut yang tadi saya katakan tadi dengan Pak PLT Group, kita dampingi beliau. Setelah itu ada juga kita mengambil masyarakat yang kurang waras. Seperti orang gila, ada beberapa pengaduan, termasuk pengaduannya ke LPM ya, yang pengaduan LPM yang sifatnya tibum teramas, sifatnya tertiban umum dan keterampilan masyarakat, kita ke saya. Jadi saya melakukan tindak lanjut dari laporan dari LPM dari Pak Edi. Kita mengambil seperti ada kasus di Alunaga, itu kita ambil orangnya, kita bawa ke rumah sakit jiwa. Itu ya mereka kan namanya gangguan jiwa itu kan risikonya kita nyawa juga pasukan, karena dia menggunakan senjata tajam. Setelah itu ada kiriman dari Sabang, itu ada beberapa kali. Ya, kita di sini kita bawa, kita jemput di Pelabuhan Ulele. Setelah itu kita serahkan ke pihak rumah sakit jiwa. Ya, termasuk juga hewan-hewan liar tadi, penyakit seperti anjing rabies. Ya, kita tertibkan dengan dinas peternakan. Kita menangkap juga. Ya, siap. Ya, termasuk juga kalau itu dengan peternakan nanti kita hanya mendampingi dinas peternakan, kita yang tangkap. Mereka yang membawa ke rumah singgah hewan. Mereka ada rumah singgah sendiri gitu. Seputaran Banda Aceh dan Aceh Besar. Ya. Siap. Kendalanya apa Pak? Ini kan mereka ini sama kelompok marginal ya. Apa katakan yang mereka kendala tadi waria apakah? Kendala kan kalau mereka mungkin kan kadang-kadang mereka ada senjata seperti waria itu, kadang-kadang kalau mereka ini kita nggak tahu dia bersenjatai seperti jari-jari sepeda motor itu kasih runcing atau agak senjata tajam kan. Ya, itu kendala, kadang-kadang kita kan risiko nyawa anggota. Nggak boleh. Ya, itu. Harus ini ya Pak? Ya, paling kita akan ada pendamping waktu kita saat melakukan itu, kita dari Polri ada kita ikut sertakan. Oke, berarti juga Sama-sama gabungan seperti kata Pak Edi tadi, kita gabungan khusus untuk tibun teramasnya. Ya. Untuk varian yang lainnya Pak, kendala apa ya? Anapang begitu juga. Anapang cuman setelah kita laksanakan penertiban, kita serahkan ke sosial, paling ada 3 hari mereka kembali lagi. Itu aja kerja, makanya mungkin perlu dari lintas stakeholders di dinas sosial perlu betul-betul dibina. Pembinaan di mereka kan pas penertiban kan supaya jangan sampai terulang lagi. Orangnya sama-sama biasanya. Rata-rata orang sama-sama. Orangnya sama, ketangkap lagi, keluar lagi, Ya. gitu aja gitu. Gepeng gitu juga. Orangnya itu juga. Orangnya itu. Ya. Tapi udah kenal ya Pak Asman ya? Kenal. Ada Pak Asman di depan. Mungkin yang nggak kenal kalau penertiban hewan juga, saya nggak kenal. Kalau kali ini udah segmen terakhir Pak, Ya. boleh disampaikan closing statement dari
Ya, mungkin pada saya menghimbau pada warga, khususnya warga Banda Aceh sekitarnya atau Banda Aceh, untuk mentaati aturan timbun ketentraman dan tertiban umum ini, supaya ya kota kita apalagi Banda Aceh lebih, karena memang kita lagi visi Pak Gubernur untuk mendatangkan wisata-wisata, datangkan orang dari luar, tolonglah untuk menjaga ketertiban dan seperti saya katakan tadi, ketentraman umum, untuk agar mereka lebih nyaman untuk datang ke Aceh. Itu. Ya, untuk mendukung visi misi Pak PLT Gub. Oke, terima kasih Pak Azman. Ini dari bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Terima kasih. Saya mau ke Pak Muhid, sekaligus closing statement juga kepada kita semua. Ya, baik. Terkait dengan perlindungan masyarakat, kita juga di bidang perlindungan masyarakat ini ada satu seksi namanya seksi bina potensi masyarakat. Ya, jadi tugas kita bina kembali potensi masyarakat, karena masyarakat itu sebenarnya punya potensi untuk menghadapi segala kemungkinan. Ya, kalau ada bencana, sebenarnya masyarakat mampu menghadapi sendiri dengan mempersiapkan lebih awal. Bahkan ini sebenarnya kalau kita kaitkan dengan agama, ini menjadi tanggung jawab dari bawah, memang dari pribadi-pribadi. Kalau di dalam ayat itu Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Jadi memang harus dari diri sendiri terlebih dahulu. Jadi potensi inilah yang harus kita kembangkan, kita bina kembali, agar masyarakat mampu menjaga diri mereka sendiri, kemudian mampu menjaga keluarganya dari segala hal-hal yang dapat mengganggu ketentraman, kenyamanan, termasuk bencana alam dan sebagainya. Iya, kita dalam bentuk sosialisasi dan juga pembinaan kepada masyarakat. Ya. Dari Gampung, memang kita bergerak dari Gampung, dari masyarakat. Perlindungan masyarakat itu floornya itu adalah masyarakat itu sendiri. Ya. Bicara apa tadi Pak? Pasti ada kendala apa yang paling besar dihadapi? Ya, kalau berbicara kendala tentu kita tidak bisa lari dari kendala. Salah satunya adalah kesadaran masyarakat itu sendiri sebenarnya yang masih kurang. Misalnya kalau kita lihat terjadinya bencana itu kan akibat kelalaian manusia juga. Misalnya buang sampah sembarangan, kemudian memotong kayu di hutan. Itu kan ulah tangan-tangan manusia itu sendiri, ya kan? Jadi kita memberikan kesadaran inilah yang sangat-sangat perlu kita lakukan, sehingga mereka menyadari apa yang mereka lakukan itu, mereka tahu apa akibatnya yang akan terjadi. Jadi ini memang kendala berat, tetapi sebenarnya bukan hanya kita yang melakukan ini. Para dai, pendakwah juga menyampaikan hal yang sama. Saya pikir itu potensi kita yang perlu dibangun, ya. Pak, terakhir posisi sekaligus harapan kepada masyarakat. Silakan. Ya, kita berharap kepada masyarakat agar terus mempelajari, kemudian meningkatkan kewaspadaan terhadap diri sendiri dan juga keluarga, terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Saya pikir itu. Terima kasih Pak Ya. Tiduri, SKG Ya. selaku Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat. Baik, Pak Edi Kawal, Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Sesuai dengan bidang kami, penguasaan syariat Islam, kita tahu bahwa PSI, bidang syariat Islam ini, provinsi ini kita berkedudukan di provinsi. Sementara jangkauan yang harus kita lakukan pengawasan syariat Islam ini adalah se-Aceh, gitu kan. Di sini kami melihat bahwa memang selama ini kita cenderung melakukan pengawasan itu sekitar Banda Aceh dan Aceh Besar. Pengalaman kami beberapa bulan lalu kami turun ke perbatasan. Nah, di sini sangat menyedihkan, seolah-olah di perbatasan itu gaung syariat Islam itu tidak begitu menggema. Nah, ini satu kendala.
Maka oleh karena itu ke depan ya PSI bidang kami lebih fokus kepada penegakan syariat Islam ini di perbatasan juga, di perbatasan. Sehingga masyarakat luar yang masuk ke Aceh itu seharusnya ya di perbatasan itu ada semacam baliho ataupun himbauan lainnya bahwa di sini sudah masuk dalam kawasan syariat Islam di Aceh gitu. Selama ini apa Pak? Kalau misalkan di Aceh itu apa yang sudah dilakukan selama ini di daerah perbatasan? Ya, di perbatasan itu katakanlah misalnya di perbatasan Aceh Singkil dengan Sumun, ya kan? Nah, di sana lebih semua kita tahu bahwa masyarakat non Muslim itu ramai sekali, kan? Ramai maksudnya lebih dominan. Maka oleh karena itu di sini ya masyarakat Muslimnya itu jangan terbawa dengan perilaku masyarakat non Muslim. Terutama misalnya waktu bulan puasa, ya kan? Padahal ya ini menurut laporan daripada kawan-kawan dari Satpol PP WH di Aceh Singkil. Padahal di warung-warung itu di siang hari itu sudah disebut di situ bahwa ini adalah warung non Muslim gitu kan? Kan mereka bisa makan siang ataupun mungkin menampung masyarakat perjalanan gitu kan? Nah, jadi ternyata waktu dilakukan operasi gabungan oleh teman-teman di Aceh Singkil, masyarakat Muslim pun ikut makan siang ketika dia mengambil KTP. Nah, ini barangkali perlu kita tindak lanjuti di perbatasan itu bahwa gaung ataupun pelaksanaan syariat Islam itu juga harus diikuti oleh masyarakat Muslim di perbatasan gitu. Ya. Nah. Ya, kita mengharapkan pelaksanaan syariat Islam ini seperti kami sebutkan tadi bahwa bukan tugas daripada bidang kita ataupun Satpol PWH saja, tapi juga dukungan dari masyarakat, elemen masyarakat yang lebih luas itu sangat kita harapkan, ya, terutama dari ulama muda, para dai, ya kan, dan termasuk mahasiswa dan sebagainya. Nah, ini barangkali kalau ini sudah bersinergi dan alhamdulillah gaung pelaksanaan syariat Islam ini bukan hanya sebagai tercantum di dalam sebuah kanun, tapi bisa tersosialisasi dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Iya, begitu. Dan ini harus ada actionnya, pelaksanaannya lebih kuat dan dukungannya dari masyarakat itu sendiri. Baik, terima kasih. Pak Timur, Firda selaku Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah. Kalau tadi kita bicara kendala seperti apa, Pak? Gini Bu, penerapan syariat Islam kita ini kan kita berlakukan seluruh Aceh nih Bu. Kalau kita di provinsi Bu, khususnya tugas-tugas kita di provinsi ini mungkin untuk PPNS yang menangani kasus-kasus itu sudah cukup. Kita bilang walaupun bilang cukup udah cukup, tapi kalau kita tinggal tingkatkan aja. Tapi kalau di kabupaten kota Bu, karena kita ini satu kesatuan nih seluruh Aceh, di kabupaten kota sampai hari ini masih banyak petugas Satpol PP kita yang tidak mempunyai PPNS-nya Bu. Misalnya kita contoh di Gayulus, mereka nggak punya PPNS-nya. Jadi kasus-kasus penanganan syariat Islam ini diserahkan ke polisi, sedangkan kita sebaiknya itu memang ditangani oleh PPNS. Jadi gaung PPNS kita dalam syariat Islam itu nampak. Jadi ke depan memang kita merencanakan nanti akan kita kirim atau kita diklatkan beberapa orang dari kabupaten kota ke Megamendung untuk diklat PPNS yang dibiayain sama provinsi. Dan kami juga mengharapkan kepada semua kabupaten kota sedapat mungkin di tahun 2020 untuk menyediai dana sendiri untuk meningkatkan kualitas PPNS-nya. Karena selama ini kabupaten kota sangat terbatas dananya untuk meningkatkan PPNS-nya. Jadi banyak kasus-kasus pelanggaran syariat Islam ini diserahkan ke polisi. Jadi kalau kita serahkan ke polisi, kesannya gaun syariat Islam kita ini seperti ketentuan nasional aja. Sedangkan Satpol PP dan WH adalah pendukung penegakan syariat Islam di Aceh. Saya rasa itu Bu, makasih Bu. Baik, mungkin terakhir Pak, saya mau tanya kepada masyarakat. Kalau kita imbau kepada masyarakat, seperti teman-teman yang lain juga, kalau bisa masyarakat juga membantu, mendukung penegakan syariat Islam di Indonesia, di Aceh kita nih Bu. Ya Bu, itu aja Bu. Terima kasih Pak Timur Firda SHM ya, selaku Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.
Ini ke Pak Ihsan, Pak. Silakan, Pak Kabir. Terima kasih Bu Indah. Seperti saya sampaikan tadi bahwa bidang hubungan antar lembaga yang paling dominan adalah humasnya. Ya. Di humas itu perlu kita kembangkan, kita sampaikan kepada masyarakat. Ini semua kegiatan, baik kegiatan Pak Terantib, Pak Linmas, Pak PSI, ini semuanya harus kita sampaikan ke media massa agar gaung Satpol PP ini seperti Pak Kasat sampaikan tadi biar nampak di masyarakat. Kemudian yang perlu kami sarankan juga kepada kita semua bahwa mensosialisasikan kanun jinayat itu sangat perlu, saya pikir. Jadi perlu dikembangkan lagi, perlu pengembangan baik dari syariah Islam maupun di bidang-bidang lain agar Satpol PP ini memang betul-betul bekerja. Terakhir Pak, statementnya juga. Saya rasa begini, kita di Satpol PP ini perlu sosialisasi bukan hanya di provinsi saja. Kita juga berharap di kabupaten kota juga punya anggaran. Ya, punya anggaran untuk mensosialisasikan kanun jinayat ini kepada masyarakat, apalagi kepada anak-anak SMA yang baru tumbuh gitu ya. Jadi mudah-mudahan ya, kabupaten kota bisa menyiapkan anggaran sendiri masing-masing, jangan berharap dari provinsi. Jadi semua kegiatan sosialisasi kanun nomor 6 biar menyebar, biar masyarakat luas tahu. Ke kabupaten kota, semua ke kabupaten sana. Baik, Ya. terima kasih Pak Dr. Pak Ihsan, ini kembali lagi jam dengan antar lembaga. Ya. Pak, ini gimana Pak Rahman? Kendala internalnya apa nih Pak yang paling sering? Ya, mengingat Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana urusan ketertiban dan ketertiban umum merupakan urusan wajib pelayanan dasar. Memang kendala yang kita rasakan memang cukup berat. Jadi kawan-kawan sudah menyampaikan tadi banyak kendala yang kita hadapi. Kita berharap ada dukungan penuh dari seluruh pihak, baik itu dari masyarakat maupun dari pemerintah daerah sendiri untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar kita, baik itu dari pemenuhan jumlah PNS. Kita jumlah PNS 65 orang, itu 125 orang itu pejabat struktural. Iya, di provinsi, sementara kita punya 40 orang tenaga fungsional Pol PP. Jadi untuk mengcover keseluruhan kegiatan kita masih dianggap kurang. Nah, setidaknya ada penambahan jumlah personil PNS agar bisa lebih kuat dalam pelaksanaan tugas-tugas. Demikian. Ya, harapan untuk internal ya kita berharap dengan solidnya Satpol PP kita bisa mewujudkan harapan masyarakat luas, harapan pimpinan, harapan daerah untuk bisa mewujudkan ketertiban umum yang lebih baik di Aceh khususnya, kemudian bisa menegakkan kanun tentang penegakan syariat itu bisa lebih mantap. Ya. Terima kasih Pak STP, Pak Sekretaris. Pak Jalal, terakhir Pak, dari Pak Kasat Pak. Ya. Closing Terima kasih. statement-nya, harapannya untuk semua, silakan. Ya, terima kasih. Kita sadari bersama bahwa adanya lembaga polisi Pamong Praja dan wilayah Tulis Aceh ini dibentuk dengan aturan, artinya ada pergubnya, kemudian ada RPJM-nya juga. Di sini ada standar-standar yang harus kami capai. Tentunya semua ini adalah yang kami lakukan ini adalah perintah atau perpanjangan tangan harapan dari, terutama dari, kalau sekarang Bapak PLT Gubernur, ada Bapak pimpinan di Sekretariat Daerah Aceh. Jadi kami berdekat
fungsi-fungsi kami, apakah itu fungsi ketertiban umum, fungsi Linmas, fungsi penegakan syariat Islam, fungsi proses hukum tentang pelanggar kanun-kanun jinayat, begitu juga penguatan kelembagaan. Kami bertekad untuk ke depan ini kami lebih sukses, tentunya sinergi dan dukungan dari semua pihak, terutama pihak terkait seperti TNI Polri. Kemudian yang lebih penting lagi adalah tumbuhnya kesadaran dari masyarakat sendiri, sehingga apa yang kami laksanakan ini benar-benar dapat menciptakan sebuah ketertiban, sebuah keteraturan yang diinginkan oleh semua pihak, sehingga masyarakat sendiri bisa merasakan dampak daripada aturan-aturan yang sudah dijalankan dengan baik. Nah, jadi harapan kami butuh dukungan dari semua pihak, yang terutama sekali adalah dukungan dari masyarakat seluruhnya. Demikian saya rasa. Mungkin terakhir Pak, untuk tahun depan ini apa rencana yang sudah dilakukan? Untuk tahun depan di 2020 itu kami sudah memprogramkan beberapa kegiatan, terutama di program di ketertiban umum, itu supaya lebih menekan daripada gejolak-gejolak seperti yang sudah disampaikan tadi, apakah itu dari ketertiban umum terutama dalam mengamankan aset-aset daerah, menegakkan disiplin, terutama disiplin di aparatur, kemudian demikian juga di Linmas. Nanti kita upayakan akan turun sampai ke kampung-kampung yang ada di Aceh, sehingga mereka sendiri nanti yang melaksanakan fungsi perlindungan masyarakat. Jadi tumbuhnya dari tingkat paling bawah. Nah, jadi setelah mereka tumbuh sadar hukum tadi, artinya pelanggaran-pelanggaran yang kita hadapi mungkin selama ini, walaupun di Aceh nggak begitu banyak, tapi dapat ditekan seminimal mungkin. Demikian juga dengan syariat Islam dapat berjalan dengan baik, orang beribadah dapat ketenangan, terutama yang akan datang mungkin kami fokus ke perbatasan, daerah perbatasan supaya ada perbedaan. Gezahnya daerah Aceh ini adalah daerah syariat Islam. Tentunya yang semuanya ini harus didukung dengan personil yang memang betul-betul bisa diandalkan, baik dari pengetahuan, keahlian. Begitu juga kalau di kami ini ada fisik juga, pembinaan fisik. Jadi personil kami ini harus terlatih dan teruji di bidang fisik dan mentalnya. Nah, kemudian itulah harapan kami. Insya Allah kalau selama ini pimpinan sudah memberikan perhatian dengan kebutuhan-kebutuhan, fasilitas dan dana yang kami rasa sudah cukup, sehingga dari segi ini bukan lagi kendala, karena memang pimpinan daerah memfokuskan juga terhadap ini, terutama di jajaran Bapak PLT Gubernur, Bapak Sekda Aceh, dan dinas-dinas atau SKPA yang menjadi stakeholder kami. Insya Allah saya optimis betul bahwa tugas-tugas kami ke depan dapat dilaksanakan dengan baik. Gitu. Nah, terima kasih banyak Pak Hasan. Terima kasih Bu Indah, terima kasih Aceh TV yang sudah bergabung dengan kami, sehingga sosialisasi ini dapat berjalan dengan baik. Pastinya masyarakat menunggu Pak gebrakan-gebrakan untuk ketertiban, keamanan dan semuanya ya Pak, tugas yang tadi kita jelaskan. Insya Allah bisa kita realisasikan di 2020 dengan baik.
Pak Sekretaris, terima kasih banyak juga. Dan pastinya terima kasih banyak untuk Anda pemirsa yang sudah menyaksikan acara ini. Semoga bermanfaat untuk Anda, khususnya untuk lebih mengetahui seperti apa tugas, pokok, fungsi, dan juga peran Satpol PP Aceh. Saya Indah Rastika Sari, mewakili seluruh kabar kerja yang bertugas. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.